Soal ini penting sekali dan dibangun atasnya banyak amalan. Saya suka soal yang seperti ini, karena ini yang berguna untuk kita. Ada Al-Quran, ada sunnah Nabi SAW, supaya kita akan bersatu. Tapi ternyata kita pecah belah. Ada banyak ini, fahaman ini beda sama fahaman ini. Kenapa? Ada banyak harus dhaif. Ada yang mentasihkan, ada yang mentadifkan. Kita sebagai orang awam, kita harus melakukan apa? Berhati-hati. Kita harus mengikuti ahli di dalam bidang ilmu. Janganlah engkau pintar di masalah duniawi, engkau mencari mana yang pintar, mana yang jenius, mana yang cerdas di dalam masalah duniawi. Kalau masalah agama, mohon maaf, engkau menambil yang berkata hadis ini sahih, tapi bukan ahlinya. Sedangkan ahlinya berkata ini dhaif. Engkau harus mengikuti siapa? Yang ahlinya, yang ahli tahqiq, ahli naqd. Faham ikhwani? Artinya berselisihan ada banyak. Yang pertama, berselisihan karena hadisnya apakah sahih atau dhaif. Ketika kita menghadapi masalah ini, kita harus apa? Mengikuti ahli tahqiq, ahli yang meneliti hadis. Bukan karena dia alim atau dia masalah mempunyai gelar isdurian, artinya kita harus batuk ke badannya. Tidak boleh ini masalah agama. Masalah agama ini tidak memperhatikan masalah apa? Ijazah. Ini bukan untuk kita yani mewujudkan ini antara kita dan Allah. Tidak. Paham? Yang kedua, berselisihan karena satu hadis karena fahaman berbeda antara ulama. Fahaman si A beda sama si B. Satu hadis saja tapi mereka berbeda fahaman. Bahkan ada satu riwayat mereka berbeda pendapat imbat hukum. Syafi'iyah ada hukuman, Malikiyah ada hukum, Hanafiyah ada pendapat. Semuanya pendapat berbeda. Tintan berdasar apa? Satu hadis saja yang sahih. Ini tidak ada masalah bagi masalah ini. Taib. Berselisihan yang ketiga karena sebagian ulama sudah sampai kepada mereka hadisnya dari Nabi. Yang lain tidak sampai hadisnya kepada mereka. Yang lain ini pasti melakukan apa? Ijtihad di dalam masalah ini. Tapi tidak ada dalil bagi mereka. Pasti mereka akan menyelisih apa? Yang mempunyai dalil yang sudah sampaikan kepada mereka. Dalilnya dari Nabi SAW. Oleh kerana itu kita harus memiliki sikap yang baik terhadap pendapat para ulama, khilaf para ulama. Kita hanya mengikuti kebenaran saja dari siapapun. Kita tidak boleh taklid buta, tidak boleh kita berlebih-lebihan, kita boleh kita lebay terhadap siapapun. Kita harus berputar sekitar kebenaran, berputar di belakang kebenaran, tidak berputar terhadap seorang fulan atau si imam fulan. Tidak, hanya berputar terhadap atau di belakang kebenaran. Dan ini sifat ahli hadis dan orang mengikuti ahli hadis. Kata Nabi SAW, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa si kelompok dari atau si golongan dari para muslimin, dari umat para muslimin, mereka senantiasa berada di atas kebenaran, tidak dibahayakan mereka orang yang mencela mereka atau merendahkan mereka. Artinya sekelompok ini di atas kebenaran, mereka akan menghadapi apa? Banyak orang mencela mereka, banyak orang merendah mereka, tidak dibahayakan mereka sama sekali. Mereka senantiasa berada di atas kebenaran sehingga datang kepada mereka keputusan Allah. Siapa kelompok ini? Kata Al-Imam Al-Bukhari, mereka adalah ahli hadis. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka adalah ahli hadis. Jika mereka tidak ahli hadis, maka siapa mereka selain ahli hadis? Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Abdullah bin Mubarak, mereka demi Allah mereka ahli hadis. Kenapa ikhwani? Kerana ahli hadis hanya taklid buta, hanya mengikuti yakni secara murni kepada berkataan Nabi yang sahih. Bukan pendapat salim ini atau si fulan ini atau si imam ini. Tidak. Mereka hanya berputar di belakang kebenaran saja dari Allah atau Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.